Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya kita pelajaran ekonomi. Hari ini kita masuk bab baru yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk sub materinya, hari ini kita akan membahas tentang definisi kerjasama internasional dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Untuk kerjasama ekonomi internasional itu sendiri adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Biasanya, dalam kerjasama, tiap negara membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki. Misal, Indonesia membutuhkan modal, meminjam modal dengan negara Malaysia, atau negara Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari negara Indonesia, dan sebaliknya. Untuk cakupan kerjasama ekonomi internasional, ada 3. Yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, pertukaran sarana atau faktor produksi. Dan yang ketiga, hubungan hutang piutang. Untuk perdagangan internasional ialah penjualan barang atau jasa. Misal suatu negara membutuhkan bahan baku seperti beras, maka dia bisa membeli dari negara lain. Untuk pertukaran sarana atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal atau tanah yang tidak dimiliki oleh suatu negara, negara tersebut bisa memintanya dari negara lain. Dan apabila suatu negara pun kurang modal atau uang untuk mencukupi kebutuhan suatu negaranya, negara tersebut juga bisa meminjam dari negara lain. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional yang didapatkan dalam suatu negara adalah yang pertama, kemajuan perekonomian. Apabila semakin banyak negara tersebut melakukan kegiatan ekspor, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan perekonomian negara tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Apabila suatu negara mau melakukan pertukaran tenaga kerja dengan negara yang lebih maju, maka tenaga kerja negara tersebut dapat meningkat kualitasnya. Yang ketiga, meningkatkan permintaan barang dan jasa. Dengan kita mengikuti kerjasama ekonomi internasional, maka barang kita tidak hanya laku di pasar dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Yang keempat, mudahnya mendapatkan bahan baku. Apabila suatu negara tidak memiliki bahan baku, maka negara tersebut dapat membeli bahan bakunya dari negara lain. Yang kelima, membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, tentunya harus ada administrasi dan hal-hal lain yang harus diurusi. Maka dari itu, perlu pentingnya tenaga kerja untuk mengurusi hal-hal tersebut. Yang keenam, berkembangnya kegiatan ekonomi. Dengan adanya kerjasama ekonomi, maka kebutuhan kita dapat tercukupi sehingga kegiatan ekonomi kita dapat berkembang dengan pesat. Yang ketujuh, adanya kesempatan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, maka kita berpeluang untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara yang lebih maju dari negara kita. Yang kedelapan, mengimpor barang dari luar yang harganya mahal di dalam negeri. Misal dalam suatu negara harga barang tersebut mahal, maka kita dapat membeli barang dari negara luar yang harganya lebih murah dari negara kita. Yang kesembilan, memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Jika kita mengikuti kerjasama internasional, maka nama negara kita akan dikenal oleh negara lain, sehingga kita dapat memperkuat penawaran kita. Yang ke-10, berkurangnya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Apabila kerjasama internasional ini berjalan dengan lancar, maka semua negara berkembang pun akan ikut maju, sehingga tidak adanya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, dari materi yang kita bahas hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi jika negara kita tidak melakukan kerjasama dengan negara lain? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini di buku catatan. Jaga kesehatan dan stay at home. Salam ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.